Mekanisme pelaksanaan sensus pertanian 2023 dan aplikasi yang digunakan oleh petugas lapangan sensus pertanian 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Informasi pada kali ini masih akan saya bahas informasi seputar Badan Pusat Statistik, yaitu tentang sensus pertanian 2023 untuk petugas lapangannya yang akan dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli mendatang. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video ini, berikut adalah gambaran untuk mekanisme pelaksanaan sensus pertanian 2023 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli tahun ini. Sebagai informasi, untuk pelatihan petugas sensus pertanian 2023 kemungkinan akan diadakan pada bulan Mei sekitar tanggal akhir bulan Mei, mungkin sekitar tanggal 20 ke atas seperti itu. Dan sesudah mengikuti pelatihan, maka teman-teman akan diarahkan untuk apa saja yang harus teman-teman lakukan di lapangan. Dan ini sebagai bocoran untuk teman-teman untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan sensus pertanian 2023. Yang pertama, pastinya untuk petugas sensus pertanian 2023 sebaiknya untuk mendatangi kantor kepala desa atau kepala kelurahan yang menjadi wilayah kerja teman-teman dengan tujuan untuk meminta izin dan memperkenalkan diri bahwa teman-teman adalah petugas sensus yang ditugaskan di wilayah tersebut. Untuk izin dan perkenalan diri di kantor kepala desa atau kepala kelurahan ini pastinya teman-teman harus lakukan sebelum pelaksanaan pencacahan ya. Berarti bisa dikatakan sebelum tanggal 1 Juni 2023 teman-teman harus sudah mendatangi kantor kepala desa atau kelurahan untuk meminta izin dan memperkenalkan diri bahwa teman-teman adalah petugas sensus pertanian yang ditugaskan di wilayah tersebut. Jika teman-teman wilayah kerjanya terdiri dari lebih dari satu desa, maka artinya teman-teman harus mendatangi sebanyak desa yang menjadi wilayah kerja teman-teman, karena memungkinkan juga teman-teman akan ditugaskan untuk lintas desa. Jika sudah memperkenalkan diri dan meminta izin dari pihak kepala desa ya, dari pihak kelurahan atau kepala desa di kantor kelurahan atau kantor kepala desa, maka langkah selanjutnya yaitu teman-teman untuk mendatangi ketua SLS atau ketua RT wilayah kerja teman-teman dengan tujuan untuk memverifikasi batas wilayah yang ada pada peta yang teman-teman terima sesuai dengan wilayah kerja teman-teman. Dan selanjutnya, jika teman-teman sudah mendapatkan verifikasi atau konfirmasi dari ketua SLS atau ketua RT tentang batas-batas wilayah yang ada di peta, maka yang ketiga, teman-teman harus melakukan penelusuran wilayah terlebih dahulu. Melakukan penelusuran wilayah berdasarkan peta sampai selesai. Misalkan teman-teman nanti ditugaskan katakan 20 SLS, maka artinya teman-teman harus melakukan penelusuran di 20 SLS. Tapi untuk menyingkat waktu, mungkin teman-teman pada hari sebelum pelaksanaan, yang terpenting teman-teman sudah melakukan penelusuran wilayah terlebih dahulu sebelum melakukan pencacahan. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman harus benar-benar untuk meluangkan waktu agar saat pelaksanaan pencacahan tidak bingung lagi atau sudah ada gambaran wilayah mana dulu yang mau dicacah, rumah mana dulu yang menjadi rumah pertama untuk dicacah, seperti itu. Jika teman-teman sudah selesai untuk melakukan penelusuran wilayah, sudah tahu mana saja yang menjadi wilayah kerja teman-teman, sudah tahu gambarannya mana yang akan dicacah terlebih dahulu berdasarkan peta, yaitu dari arah barat dayanya mana, terus langkah selanjutnya dari arah yang pertama dicacah nanti mau kemana, maka pada tanggal 1 Juni teman-teman mulai untuk melakukan pencacahan. Saran saya lakukan pencacahan dimulai dari SLS yang terdekat dari tempat tinggal teman-teman ya, yang dimulai dari arah
Baradaya SLS tersebut. Dan untuk informasi, sebagai informasi untuk teman-teman, dokumen yang harus dibawa pada saat pencacahan yaitu peta, kemudian dokumen L1, dokumen L2, dan selanjutnya teman-teman juga harus menyiapkan aplikasi yang ada di handphone teman-teman. Ada 2 aplikasi, yaitu aplikasi Open Camera dan aplikasi Wilkerstad. Sebagai bocoran untuk teman-teman, untuk dokumen L1-nya yaitu tentang pemutahiran data atau updating data. Jadi di situ nanti ada data dari nama-nama yang termasuk keluarga pertanian di wilayah kerja teman-teman, maka teman-teman akan melakukan pencacahan terhadap keluarga-keluarga tersebut. Ini misalkan wilayah teman-teman adalah menggunakan metode PAPI ya, paper and pencil. Dan untuk informasi bagi teman-teman akan saya bahas untuk isi dalam dokumen L1 dan L2-nya pada video selanjutnya ya. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe di channel ini dan juga sudah membunyikan lonceng notifikasinya. Jadi saat nantinya saya mengupload, teman-teman tidak ketinggalan informasi yang akan saya bagikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk aplikasi yang digunakan untuk kegiatan pencacahan bagi petugas lapangan Sensus Pertanian 2023 yaitu Open Camera. Open Camera ini fungsinya yaitu untuk mengetahui letak suatu bangunan, letak dari keluarga yang teman-teman cacah, ada di lintang dan bujur berapa. Fungsinya seperti itu ya, jadi harus ada aplikasi Open Camera di HP teman-teman. Dan yang satu lagi adalah aplikasi Wilkerstad, dan aplikasi Wilkerstad ini sebagai informasi berbeda dengan aplikasi Wilkerstad Rexosec tahun lalu. Jadi pastinya nanti teman-teman saat pelatihan akan diarahkan untuk mendownload aplikasi Wilkerstad dan mengaktifkannya dengan cara memasukkan kunci pendaftaran untuk aplikasi ini, dan kunci tersebut hanya bisa dimasukkan 1 kali saja pada saat biasanya sih saat pelaksanaan pelatihan nanti teman-teman akan dibimbing. Fungsi untuk aplikasi Wilkerstad ini yaitu untuk men-tagging. Jadi teman-teman setelah melakukan pencacahan pada suatu keluarga nantinya harus men-tagging, dan tagging ini dilakukan melalui aplikasi Wilkerstad yang ada di HP teman-teman. Oh ya, untuk informasi bagi teman-teman, nantinya teman-teman akan diberikan surat tugas dari BPS, dan surat tugas ini yang teman-teman mintakan tanda tangan ke kepala desa di mana teman-teman bertugas, dan ini adalah surat penting yang harus teman-teman selalu bawa pada saat pencacahan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau kecurigaan-kecurigaan warga ya. Jadi kita punya bukti yang sah bahwa kita adalah petugas BPS resmi dan sudah mendapatkan izin dari kepala desa dan juga ketua SLS. Jadi pada saat yang bersamaan saat teman-teman melakukan verifikasi batas-batas wilayah di ketua SLS, teman-teman juga sebaiknya meminta tanda tangan ketua SLS tersebut. Memang diharuskan untuk meminta tanda tangan ketua SLS atau ketua RT di wilayah kerja teman-teman, yaitu seperti yang saya sampaikan untuk mengantisipasi adanya kecurigaan warga. Jadi kita punya bukti resmi bahwa kita adalah petugas resmi yang ditugaskan oleh BPS untuk melakukan pencacahan di wilayah tersebut. Setelah melakukan pencacahan pada satu rumah, maka dan melakukan tagging sudah selesai, maka lakukan untuk mencacah di bangunan terdekat dari bangunan yang pertama teman-teman cacah tadi. Kemudian lakukanlah seperti yang pada saat teman-teman lakukan itu ya. Demikian untuk yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga gambaran ini dapat diterima oleh teman-teman. Bisa tulis di kolom komentar, misal teman-teman punya pandangan lain, nanti kita sharing bersama. Mohon dukungannya untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.